Pedoman pelaksanaan belajar dari rumah selama darurat bencana COVID-19 sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud RI Nomor 15 Tahun 2020 untuk tetap memastikan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19 serta mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan. Ada beberapa metode pelaksanaan belajar dari rumah atau BDR. Pertama, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau daring menggunakan gawai maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring. Kedua, pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau luring menggunakan televisi, radio, modul belajar mandiri, lembar kerja, bahan ajar cetak, alat peraga, dan media belajar dari benda di lingkungan sekitar. Dalam melaksanakan BDR, semua pihak turut berperan serta seperti Dinas Pendidikan memiliki peran membentuk pos pendidikan, koordinasi secara daring dengan Kemdikbud melalui Seknas, SPAB, LPMP, dan PP atau BP PAUD Dikmas, melakukan pendataan di daerah melalui tautan data.spab.kemdikbud.go.id, menyusun dan menetapkan kebijakan pendidikan, memfasilitasi pembelajaran daring dan luring, melakukan penyebaran informasi dan edukasi pencegahan COVID-19, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BDR, dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kebijakan BDR kepada Kemdikbud. Untuk Kepala Satuan Pendidikan, berperan menetapkan model pengelolaan satuan pendidikan darurat selama BDR dan menentukan sistem pembelajaran, membuat rencana keberlanjutan pembelajaran, melakukan pembinaan dan pemantauan kepada guru, memastikan ketersediaan sarana prasarana yang dimiliki guru dalam memfasilitasi pembelajaran jarak jauh, membuat program pengasuhan untuk mendukung orang tua dalam mendampingi proses BDR anak, membentuk tim siaga darurat untuk penanganan COVID-19 di satuan pendidikan, dan berkoordinasi serta memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan atau pos pendidikan daerah. Sedangkan untuk guru atau pendidik berperan memfasilitasi pembelajaran jarak jauh secara daring, luring, maupun kombinasi keduanya sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sarana pembelajaran. Langkah fasilitasi PLJJ luring menggunakan televisi dan radio. Sebelum pembelajaran, orang tua dan peserta didik mendapatkan informasi mengenai jadwal pembelajaran melalui televisi dan radio. Saat peserta didik menyaksikan pembelajaran, guru ikut menyaksikan pembelajaran di televisi atau radio. Guru mencatat pertanyaan atau penugasan yang diberikan di akhir pembelajaran. Guru juga membuat tambahan tugas tambahan, informasi berdasarkan pembelajaran televisi atau radio jika dibutuhkan. Jangan lupa untuk berdoa sebelum dan sesudah belajar. Usai pembelajaran, peserta didik mengerjakan penugasan dan mengisi lembar pemantauan harian, lalu mengumpulkannya sesuai waktu yang disepakati. Sedangkan guru membuat kunci jawaban untuk penugasan yang diberikan. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan ketuntasan seluruh aktivitas dan penugasan. Orang tua berperan menyiapkan perangkat pembelajaran untuk anak. Memastikan anak siap mengikuti pembelajaran, mendorong anak agar aktif selama proses pembelajaran, memastikan anak mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian, lalu mengumpulkan foto lembar aktivitas penugasan setiap hari. Khusus untuk pembelajaran luring, orang tua harus mengambil bahan ajar ke sekolah sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Lembar pemantauan aktivitas harian dikumpulkan setiap akhir minggu, sekaligus mengambil jadwal penugasan untuk minggu berikutnya. Nah, kawan, itulah pedoman pelaksanaan belajar dari rumah selama darurat bencana COVID-19. Informasi selengkapnya bisa diakses di laman bersama hadapicorona.kemdikbud.go.id.